Baik. Nah, ini adalah timeline kegiatan yang saat ini kurang lebih akan berlangsung selama 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti webinar ini sampai selesai dan penuh antusias mendengarkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan baru dan juga bisa meraih kesempatan yang ada di depan mata. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang apa sih sebenarnya Yes I Can Learning Center tersebut. Mohon izinkan saya. Jadi Yes I Can Learning Center itu sudah berdiri sejak tahun 2016. Kami memberikan persiapan bahasa Inggris untuk teman-teman yang ingin berkuliah ataupun bekerja ke luar negeri. Kami memberikan les IELTS preparation, writing preparation, speaking preparation, listening dan reading preparation, general English dan juga study preparation. Kami juga membimbing beberapa teman-teman dokter yang ingin menjalani spesialis gitu, pengen daftar spesialis dan ingin dan memerlukan nilai TOEFL seperti itu. Nah, ini adalah success story yang sudah diraih oleh beberapa siswa dari Yes I Can Learning Center. Beberapa ada yang sudah belajar di Australia, di Sweden, United Kingdom, Germany, dan Jepang. Tapi belum ada yang ke Kanada nih. Mudah-mudahan sebentar lagi banyak yang minat nih ke Kanada. Jadi lebih bervariasi ya Bu Ade, Pak Denny, dan juga Dr. Ayu. Oke. Nah, ini jika teman-teman ingin menghubungi, silakan saja email ataupun menghubungi melalui website. Nah, baik. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih menunggu pemaparan materi dari speaker-speaker yang luar biasa ini yang sudah sangat semangat, antusias sekali bangun pagi, menyiapkan PowerPoint untuk kita semua, mudah-mudahan saja bisa memberikan manfaat. Saya akan bacakan outline pertama-tama. Pertama, kita akan mendengarkan materi dari Dr. Ayu Okvitawanli, MSc BC Cock Science. Beliau akan menjelaskan tentang reason to study abroad. Jadi kenapa sih kita ketika memiliki kesempatan untuk study abroad, kita sebaiknya memilih untuk study ke luar negeri, seperti itu. Yang kedua nanti ada materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ade Maharini Adiandari, ASOS MMCFP. Beliau akan memaparkan tentang preparation course in Bali by PT Adi. Ya, beliau adalah founder dari PT Adi. Nah, yang ketiga, pembicara kita tidak kalah serunya, Bapak Denny Arifianto juga akan memaparkan materi tentang Introduction to Wealth Young Institute in Kanada. Wah, luar biasa sekali. Kita sapa dulu yuk, kita sapa dari Dr. Ayu dulu. Dr. Ayu, apakah sudah siap dengan materinya? Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Dika. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya ya. Dr. Ayu, apakah saya yang present materinya atau bisa di-present sendiri? Oh, bisa. Apakah saya mulai atau masih perkenalan dulu? Boleh, silakan bisa perkenalan diri dulu, lalu para materi. Ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya ya. Terima kasih untuk Yes I Can Learning Center sudah mengadakan webinar ini ya. Walaupun dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan yang dipaparkan hari ini bisa memberikan inspirasi, membantu teman-teman untuk memutuskan langkah ke depannya dengan lebih baik ya. Mohon izin untuk share screen. Silakan. Ya. Oke, maaf ya. Oh ya, Bu Dr. Ayu, sepertinya kita perlu kenalan dulu nih dengan Bu Dr. Ayu. Ya, betul. Akan sedikit tentang CV dari Bu Dr. Ayu ya. Nah, saya ini sebenarnya berteman, sudah kenal cukup lama dengan Dr. Ayu. Kita ketemunya di Jepang pada saat kita ikut seminar psikologi ya. Saya akan membacakan sedikit CV beliau. Beliau merupakan alumni dari University of Hong Kong, alumni Erasmus University of Rotterdam di Netherlands, di Belanda ya. Beliau juga merupakan alumni di Auckland University di New Zealand dan juga alumni Max Planck Institute in Germany. Wah, tentu saja sudah banyak sekali nih pengalaman beliau untuk studi dan tinggal di luar negeri. Mudah-mudahan Dr. Ayu bisa sharing dan memberikan inspirasi kepada teman-teman. Mudah-mudahan saja bisa tercapai mimpi teman-teman untuk bisa studi maupun mungkin bekerja atau liburan ke luar negeri nantinya. Silahkan, Bu Dr. Ayu. Ya, terima kasih Dwika. Ya, mohon izin menyampaikan Bu Ade, Bu Denny, Mr. Pai ya. Ya,
Sebetulnya hari ini saya lebih ke sharing aja ya, jadi banyak perkenalan diri, bagaimana ceritanya gitu ya. Saya dari Indonesia, lalu bisa menjadi alumni dari berbagai institut ini. Dan kalau kalian lihat peta yang ada di belakang ini adalah peta-peta negara yang sudah pernah saya kunjungi ya. Jadi ada banyak hal yang bisa didapat dengan kita melakukan study abroad. Ya, jadi tentunya kenapa sih kita harus belajar atau pergi keluar? Yang pertama adalah memperluas wawasan dan memperkaya diri ya, memperkaya ilmu. Ya ini mungkin saya share aja dulu ya. Jadi saya besar di Jakarta, saya lahir di Yogyakarta tapi besar di Jakarta. Bapak ibu saya perantau sebetulnya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman, kalau ke luar negeri itu harus banyak uang gitu, kayak sebetulnya enggak ya. Jadi saya dari ekonomi yang biasa-biasa saja ya, enggak punya warisan. Bapak saya adalah seorang dosen merantau ke Jakarta, dan saya tinggal di daerah Kelapa Gading ya, daerah Kelapa Gading di Jakarta Utara. Saya SD di sana, SMP di sana, SMA-nya juga di sana ya. Di dekat-dekat rumah semua, jadi betul-betul saya taunya cuma dari rumah ke sekolah, terus kalau misalnya malam minggu paling ke mall, gitu aja ya. Jadi lingkup kegiatan saya hanya di situ saja. Tapi memang dari kecil saya punya hobi membaca, dan banyak buku-buku itu adalah buku-buku terjemahan gitu ya, buku-buku terjemahan ditulis di luar negeri, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi dari kecil tuh saya sudah penasaran gitu, sebetulnya kayak gimana sih di luar negeri itu, hidup di luar tuh kayak gimana ya. Sementara yang saya tahu itu ya cuma daerah Kelapa Gading aja gitu ya. Jangankan Jakarta Utara gitu ya. Jadi kalau keluar dari Kelapa Gading itu udah nggak tahu jalan saya, gitulah kasarnya ya. Dan memang dari orang tua sendiri sangat menekankan bahasa Inggris dan matematika ya. Jadi bapak saya pernah bilang, ya kamu nggak usah terlalu pinter, nggak masalah lah, nggak usah menguasai semuanya gitu. Yang penting kuasailah bahasa Inggris dan juga matematika. Nah, saya juga pernah disekolahkan di SMP Mahatma Gandhi. Nah, ini nih agak jauh nih dari rumah saya nih ya, selama 6 bulan. Tapi kalau yang pernah dengar Jakarta macet, memang benar ya, Jakarta macet. Jadi saya setiap hari itu untuk ke sekolah internasional ini memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam ya, untuk ke sekolahnya dan untuk pulang. Jadi setelah 6 bulan itu kayaknya udah tidak menguntungkan lagi, akhirnya saya pindah lagi ke SMP yang di dekat rumah ya. Tapi pengalaman international school ini, jadi international school di sini adalah SMP yang berbahasa Inggris ya, membantu saya dalam melatih bahasa Inggris saya seperti itu. Nah, jadi 15 tahun pertama mungkin teman-teman malah lebih banyak wawasannya gitu daripada saya. Saya cuma di Kelapa Gading aja. Akhirnya tapi saya bilang ke orang tua saya pingin nih keluar negeri gitu ya, karena saya penasaran dari buku-buku yang saya baca begitu ya. Nah, gimana sih kehidupan di sana? Nah, beruntungnya waktu itu saya mengikuti program beasiswa dari suatu kursus bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau kalian sekarang di Yes I Can Learning Center gitu ya, itu merupakan gateway atau pintu untuk membuka untuk luar negeri. Nah, waktu itu saya mengikuti program EF English High School Scholarship untuk pergi ke Michigan atau ke Amerika Serikat. Nah, sekarang alhamdulillah waktu itu saya terpilih untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, dari situ dimulailah perjalanan saya berkuliah di luar negeri ya. Dan kalau kalian ingin tahu, Michigan, USA ini adalah titik paling jauh di bumi ini dari kita di Indonesia. Ya, jadi tempat yang saya pergi pertama ini adalah tempat yang paling jauh ya. Kalau kalian ke utara, selatan, barat, timur itu masih lebih dekat tempat-tempat lainnya. Jadi betul-betul persis di ujung dunia sebelah sananya ya. Jadi beda waktunya juga 12 jam. Jadi betul-betul pengalaman pertama. Dan mungkin kalian ingin memiliki pengalaman pertama ini ya. Dan yang seperti saya sampaikan sebelumnya, betul-betul bahasa Inggris masih belepotan gitu ya. Saya belum tahu apa-apa, belum pernah keluar negeri sama sekali. Tiba-tiba langsung diberikan ke Michigan, USA ini. Nah, beasiswa yang diberikan ke saya itu adalah beasiswa untuk SPP. Jadi tidak usah membayar SPP. Nah, bagaimana untuk biaya hidup dan tempat tinggal?
Nah, kebetulan keluarga yang menerima saya di USA itu adalah mereka volunteer, ya. Jadi keluarga volunteer di mana mereka ingin memiliki pengalaman dengan anak-anak siswa-siswi dari luar negeri. Jadi mereka memvolunteerkan diri secara sukarela mengambil atau memberikan tempat tinggal untuk saya di sana. Nah, ketika saya baru sampai sana, Michigan ini adalah tempat yang paling dingin ya di Amerika. Mungkin nanti Pak Denny bisa cerita Kanada lebih dingin lagi. Jadi berbatasan dengan Kanada. Jadi saya bisa naik mobil ke Kanada kalau saya tinggal dari Michigan. Dan saya nggak punya baju. Ya, jadi nggak ada baju dingin ya, karena kita orang Indonesia. Apalagi waktu itu saya baru berusia 16, hanya punya kaos sama celana jeans saja. Nah, dibawalah oleh family homestay saya ini dibawa ke donation center di mana orang-orang mendonasikan pakaian di sana ya untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi saya ke donation center di sana dan saya juga mendapatkan baju-baju dingin saya di sana. Gitu ya. Jadi ya betul-betul memulai dari awal. Dan untuk seterusnya juga saya selalu bekerja ya. Jadi lalu setelah saya lulus dari Michigan USA itu, saya melanjutkan S1 saya di University of Hong Kong. Lalu karena memang senang traveling ya, saya mendapatkan exchange student scholarship ke Auckland University di Selandia Baru di New Zealand. Lalu saya lanjut S2 saya di Erasmus University di Rotterdam. Lalu saya sempat ada gap year di mana orang tua saya berpindah tempat ke Kuala Lumpur, Malaysia ya. Jadi saya sempat tinggal juga 1 tahun di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu saya mendapatkan beasiswa S3 di Friedrich Schiller University, yaitu di Jerman Timur. Lalu saya sempat tinggal 1 tahun juga di Austria, yaitu dalam masa penulisan S3 saya. Setelah itu saya mendapatkan postdoktoral di University of Koblenz-Landau di Jerman, yaitu di Jerman Barat. Baru setelah berusia 30 tahun ya, setelah perjalanan 15 tahun, baru saya pindah ke Denpasar, Bali saat ini. Dan saya berprofesi sebagai dosen. Ya, jadi ketika saya kembali ke Indonesia, orang tua saya masih tinggal di Kelapa Gading, teman-teman SMP dan teman-teman SMA saya juga masih tinggal di Kelapa Gading ya, tidak pernah pergi. Dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan saya kalau saya tidak mengambil langkah pertama saya untuk pergi ke Michigan, USA 15 tahun yang lalu. Ya, jadi begitu banyak wawasan dan ilmu yang saya dapatkan selama 15 tahun ini ya. Jadi saya juga selama saya berada di negeri-negeri ini, saya juga tetap traveling dan hingga saat ini saya sudah mengunjungi kurang lebih 40 negara ya. Jadi apapun yang kalian bisa bayangkan mungkin saya sudah lakukan ya. Jadi saya saya juga punya hobi diving, saya punya hobi hiking ya. Jadi memanjat Gunung Olympus, diving di Iceland ya, itu semua sudah saya lakukan dan sangat banyak hal-hal yang saya pelajari. Jadi sepertinya sepele begitu ya, memperluas wawasan, tapi betul-betul suatu pengalaman yang hanya bisa didapatkan kalau kalian betul-betul menjalani perjalanan internasional ini. Nah, lalu yang kedua, salah satu keuntungan adalah meningkatkan kemampuan berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris ya. Jadi seperti saya sampaikan, saya belajar bahasa Inggris sebetulnya cukup telat ya. Kelas 3 SD baru saya mulai belajar bahasa Inggris. Jadi ketika saya pergi ke luar negeri itu betul-betul bahasa Inggris saya masih belepotan gitu ya. Jadi saya dapat ngelihat posting-postingan Facebook saya waktu saya masih muda itu bahasa Inggrisnya kemana-mana begitu. Nah, tapi setelah 15 tahun ini menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lainnya, tetapi bahasa Inggris sebagai bahasa utama, semua buku yang saya baca atau semua ilmu pengetahuan yang saya dapatkan saat ini itu saya pelajari dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau teman-teman sempat nge-google atau punya tugas-tugas dari kampus dan nge-google dalam bahasa Indonesia, itu kualitasnya sangat berbeda dengan artikel-artikel dalam bahasa Inggris seperti itu. Dan juga pertemanan-pertemanan yang saya miliki saat ini ya dengan orang-orang dari banyak negara, bahasa utama kami adalah bahasa Inggris. Jadi tanpa bahasa Inggris ini sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dan juga berperan di dunia internasional. Dan untuk pergi ke luar negeri itu juga merupakan salah satu sure way ya, hampir pasti
pengetahuan bahasa Inggris ini akan meningkat, ya. Dan bukan hanya bahasa Inggris saja, saya juga bisa berbahasa Jerman karena saya tinggal 8 tahun di Jerman, dan juga berbahasa Mandarin, di mana saya sangat senang, atau buat saya itu merupakan sesuatu yang sangat baik. Saya bisa menikmati film-film gitu ya dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Jerman, itu saya bisa mengerti secara langsung. Jadi bisa mengapresiasi seni dengan lebih baik ketika kita menguasai bahasa utamanya. Nah, ya, gambar di belakang ini yang Anda bisa lihat itu adalah perpustakaan di Stockholm, Swedia, ya, yang saya sempat kunjungi juga. Ya. Lalu yang ketiga, ini sering ditanyakan ya oleh teman-teman saya juga, apa sih nanti luar negeri tuh sama aja hasilnya? Enggak ya, sangat berbeda. Jadi poin ketiga itu saya katakan di sini pasti mendapatkan kerja ya. Kenapa? Karena pertama SDM di Indonesia itu masih sangat lemah, dan yang kedua lulusan luar negeri itu masih tergolong langka. Ya, jadi kita tahu ya jumlah penduduk semakin meningkat, kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi. Dan untuk pekerjaan-pekerjaan khusus ya atau spesial, mereka akan melihat oke, universitas-universitas dari mana kalian akan lulus gitu ya. Dan kalau di Indonesia mungkin yang dalam tanda kutip dipandang hanya universitas-universitas ternama saja. Nah, bagaimana Anda bisa membedakan diri dari begitu banyaknya tenaga kerja yang ada, yaitu dengan memiliki atau berhasil lulus dari universitas luar negeri. Ya, dan pengalaman pribadi saya sendiri, saya tidak pernah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Biasanya saya yang diberikan kesempatan untuk memilih pekerjaan mana yang Halo, Dr. Ayu, apakah bisa mendengar suara? internasional. Oke, tadi agak nge-freeze. Oh, sorry. Iya. Ya, apa-apa, sekarang udah lancar. Ya, apakah perlu saya ulangi yang sebelumnya atau? Boleh, silakan. Oh ya. Ya, jadi tadi sebelumnya saya sampaikan dengan memiliki dengan menjadi lulusan luar negeri, ketika kembali ke Indonesia itu pasti akan mendapatkan pekerjaan karena lulusan luar negeri saat ini masih tergolong langka. Nah, jika kalian ingin stay atau tetap berada di Kanada atau dimanapun kalian berada, itu juga sangat memungkinkan ya. Jadi dengan berkuliah di luar negeri ini, kalian memiliki jejaring internasional. Apa artinya? Kalian dapat dengan mudah mengakses dunia internasional, baik dalam bentuk visa, akomodasi maupun koneksi. Ya, jadi saya saat ini memegang PR untuk Jerman ya, PR untuk Jerman, dan kalau di Eropa itu mereka adalah European Union. Artinya apa? Artinya memiliki satu permit ya di salah satu negara itu saya bisa tinggal di seluruh area di European Union. Ya, jadi saya saat ini kalau saya ingin kembali ke Jerman, ya saya tinggal kembali aja gitu ya. Jadi saya memiliki PR di sana, tidak masalah. Saya juga mendapatkan pekerjaan. Sebetulnya saya bisa, kalau saya ingin juga saya bisa melanjutkan untuk bekerja di Jerman. Ya, jadi karena kompetensi yang saya punya itu memudahkan saya untuk bisa bekerja tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Ya, jadi contohnya ketika saya mau mendapatkan visa Australia misalnya ya, dengan saya sudah menjadi PR di Jerman, itu saya hanya ngisi online aja, dalam 1-2 hari saya sudah bisa mendapatkan visa Australia. Ya, dan biasanya untuk negara-negara seperti itu, mereka memiliki kebijakan-kebijakan khusus ya. Jadi untuk saya, misalnya dengan kompetensi saya akan dengan mudah mendapatkan PR untuk Australia dan Amerika, karena memiliki kompetensi S3 dari universitas ternama. Ya, jadi sangat membuka peluang, tetapi juga membuka peluang jika Anda ingin, teman-teman ya, ingin kembali ke Indonesia, lalu membuat jejaring di Indonesia ya. Jadi saya saat ini bekerja sama dengan teman-teman saya di Belanda. Kami mempunyai perusahaan kecil ya yang disebut Nusa Dunamis, dan kami saat ini menjual barang-barang handcrafted ethical design. Jadi barang-barang seperti kain tenun, kain batik itu kami menjual di Belanda. Begitu ya. Jadi dengan adanya kuliah di luar negeri ini bisa memiliki jejaring internasional. Dan juga tadi saya sudah bilang
dalam bentuk visa, dalam bentuk akomodasi, dalam bentuk koneksi ya. Saya tidak pernah kesulitan ketika saya mau mengakses atau saya ingin berkomunikasi dengan orang dari Eropa atau dari tempat-tempat yang pernah saya tinggali, karena mereka langsung terkoneksi gitu. Mereka sudah tahu, oh dia juga pernah tinggal di Rotterdam, dia pernah tinggal di sana gitu ya. Dan secara budayanya pun kita sudah langsung nyambung gitu ya. Jadi mengerti bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang dari dunia internasional. Dan ini kita dapatkan terus sepanjang hidup kita. Jadi dengan kita meninggalkan, misalnya kita berkuliah 1 tahun, 2 tahun di Kanada, ketika kita pulang kita bukan berarti meninggalkan Kanada gitu ya. Kita tetap memiliki koneksi di sana dan juga tetap bisa menjalin kerjasama-kerjasama yang berkelanjutan. Ya. Saya rasa itu mungkin sekian sharing dari saya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di question and answer ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit inspirasi dan juga bisa kalian yakin aja bahwa pasti ada jalan dan itu semua akan menambah memperkaya diri kalian. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dr. Ayu atas pemaparan materinya, sungguh inspiratif. Sama-sama. Luar biasa sekali, dari umur berapa? 16 tahun ya kalau nggak salah sudah berkelana. Oke, baik. Kalau gitu kita hold dulu, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti akan kita tampung sekaligus ya di sesi tanya jawab. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yang tak kalah serunya. Beliau nantinya akan memaparkan tentang Preparation Course in Bali by PT ADI. Oke, saya akan perkenalkan. Oke, sebentar saya izin share screen. Ya. Beliau adalah Dr. Ade Maharini Aliandari, Asos MM CFP. Oke, saya sedikit akan membacakan tentang CV beliau. Luar biasa sekali. Beliau memiliki pengalaman bekerja yang sudah sangat banyak di bidang, kebanyakan di bidang finansial dan manajemen. Di tahun 2001 sampai 2002, beliau bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Manajemen Trainee Program, mengikuti Manajemen Trainee Program. Berikutnya menjadi Officer of Marketing Department Consumer Banking Division, BRI Head Office 2002 sampai 2006. Bekerja di PT Asuransi Adira Dinamika sebagai Sales Program Manager Agency Department di Jakarta Head Office tahun 2006 sampai 2008. Bekerja di LG Insurance sebagai Agency Training dan Development Department Head 2008 sampai 2009. Beliau juga bekerja kembali lagi di PT Bank Rakyat Indonesia sebagai Business Partner Department Head Human Capital Division di Jakarta Head Office juga 2011 sampai 2016. Nah, ngomong-ngomong tentang saat ini beliau juga banyak sekali ya kontribusi positifnya. Beliau saat ini menjabat sebagai Dean of Economy and Business Faculty di Ngurah Rai University, menjadi Lecturer in Economy Faculty and Postgraduate Degree in Ngurah Rai University, dan tak kalah pentingnya beliau merupakan seorang founder PT ADI. Baik, kalau gitu kita persilahkan Ibu Ade. Terima kasih atas waktunya, Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Dwika. Saya pribadi menyatakan terima kasih sebesar-besarnya Bu Dwika untuk Yes I Can Learning Center yang memberikan kesempatan pada kami ya sebagai perwakilan dari PT ADI untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat pagi ya juga. Di Bali udah siang nih kayaknya ya dengan Bu Ayu, Bu Dr. Ayu dan juga Mas Denny. Kemudian Bro Pai, wah saya manggilnya Bro aja nih ya, Bro Pai. Dan yang lainnya juga ya, peserta sudah hadir pada siang hari ini. Baik, saya izin share screen ya, Bu Dwika. Baik, silakan Bu Ade. Baik teman-teman semuanya, senang sekali ya bisa berkesempatan untuk menyampaikan sedikit saja terkait PT ADI. Dan awalnya adalah PT ADI ini juga sebelumnya belum berbentuk PT, jadi sejak 2014
awalnya adalah saya bersama seorang teman ya, waktu itu saya tinggal di Jakarta. Memang kami sama-sama sangat fokus dan sangat memperhatikan aware terhadap perkembangan literasi keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia khususnya. Awalnya berangkat dari situ, sehingga sampai dengan saat ini pun saya masih aktif di salah satu institusi keuangan ya di Indonesia, dan akhirnya menggerakkan saya pribadi beserta seorang teman ya yang sangat fokus terhadap hal ini, dan tentunya akhirnya di tahun 2019 ya kami bersepakat untuk membentuk PT, dan saya sebagai salah satu founder di sini berharap semoga PT ADI ini juga nantinya akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan tentunya saya juga berkenalan dengan Mas Denny yang merupakan salah satu pembicara juga pada hari ini, dan kami juga sangat fokus ya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia khususnya, sehingga kami bersepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan saya sangat senang akhirnya juga bisa bertemu dengan Bu Dr. Ayu yang pengalamannya luar biasa sekali, dan sampai dengan saat ini kami merupakan kolega yang sangat dekat ya, sangat dekat di Universitas Ngurah Rai, di salah satu universitas ya besar swasta yang ada di Bali. Dan pada kesempatan ini pula bisa berkenalan dengan Bu Dwika ya setahun terakhir ini. Terima kasih banyak Bu Dwika untuk kesempatannya. Oke, baik, untuk PT ADI sendiri ya, agenda hari ini bidang bisnis, program kerja, dan tentunya salah satunya proyek yang sedang kami jalankan sekarang adalah bersama Welsian ya. Ini mungkin arti sedikit dari kami. Tadi saya sudah jelaskan beberapa pandangan mengapa PT ADI didirikan dan lain sebagainya. Dan untuk program kerja, jadi ada 2 hal utama yang kami lakukan, teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah pelatihan perencanaan keuangan. Di sini memang tujuannya adalah kami ingin meningkatkan literasi serta inklusi ya keuangan, baik itu secara personal maupun perusahaan. Kalau di personal ini kita menyasar ke individu-individu yang memang sejak usia dini sudah memahami bagaimana melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan secara baik. Dan yang kedua itu adalah perusahaan-perusahaan, dalam hal ini perusahaan kecil ya, yaitu yang biasa disebut kita kenal dengan UMKM ya. Dan di sini ada pelatihannya, ada sertifikasinya secara internasional, di mana kami juga bekerjasama dengan FPSB, Financial Planner Standard Board, yang merupakan satu-satunya organisasi yang memang memegang lisensi internasional dari Amerika ya untuk Certified Financial Planner, Associate Wealth Planner, Qualified Wealth Planner, juga beberapa gelar profesional keuangan, perencana keuangan lainnya. Dan di sini memang satu keberuntungan juga buat saya bahwa saya memegang 6 ya sertifikasi dari perencanaan keuangan ini, sehingga ini mendorong saya untuk bisa mengajak ya adik-adik ini khususnya teman-teman yang memang sangat tertarik untuk bagaimana kita bisa mengelola keuangan secara baik sehingga bisa lebih sukses ke depannya. Kita juga bekerja sama dengan institusi pendidikan dan institusi-institusi keuangan ya. Jadi peserta pelatihan kita juga beberapa memang dari institusi perbankan ya, institusi insurance juga ya. Dan di sini tidak menutup kemungkinan dari adik-adik semuanya ya, yang generasi muda, generasi milenial, generasi Z, generasi Y ya. Dan yang kedua adalah basic education and coaching. Nah, untuk basic education and coaching ini adalah merupakan salah satu pendidikan pendidikan dan pelatihan dasar ya. Jadi benar-benar dasar, di mana di sini untuk mempersiapkan teman-teman, adik-adik ya yang ingin bersekolah ke luar negeri. Dan di sini kami juga tentunya bekerja sama ya, salah satunya dengan Pak Denny ya yang merupakan pembicara pada hari ini, dan juga dengan Bu Ayu ya, juga kami berkolaborasi, bahkan Bu Ayu sudah menjadi bagian ya dari tim PT ADI ya bersama saya, dan kemudian juga tentunya bekerja sama juga dengan Yes I Can Learning Center khusus di bidang nanti khusus bahasa Inggrisnya ya. Kami juga akan merealisasikan kerjasama kolaborasi dengan Yes I Can Learning Center. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan dasar persiapan sekolah di luar negeri ini tentunya sesuai dengan bidang yang diambil, dan yang saya jelaskan
pada hari ini adalah kaitannya dengan Wells Young Project saja ya teman-teman ya. Sedangkan untuk yang lainnya tentunya jika berminat bisa menghubungi PIC kami. Nah, untuk sesuai bidang yang diambil nanti secara lebih jelas, lebih detail nanti akan disampaikan oleh Pak Denny ya di sesi setelah kami. Dan di sini juga nantinya untuk selain sesuai dengan bidang diambil, tentunya juga akan ada pelatihan bahasa sesuai negara yang dituju ya, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Dan untuk Kanada, Wales yang ini memang yang dituju tentunya menggunakan bahasa Inggris ya. Dan ini kita bisa bekerja sama juga dengan Yes I Can Learning Center nantinya. Kita bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan di luar negeri ya, kemudian pengajar-pengajar profesional yang kompeten di bidangnya. Nah, basic education and coaching ini, nah ini kita sesuaikan ya dengan yang sudah kami dapat informasi juga dari Pak Denny bahwa bidang pendidikan yang bisa diambil di Wells and Young ini adalah bidang hospitality management, application development, digital marketing, communication and customer service, business entrepreneurship and technology. Dan tentunya termasuk persiapan juga untuk tes kemampuan bahasa Inggris ya yang dipersyaratkan oleh Wells and Young ya. Dan kita juga memberikan pelatihan pemahaman-pemahaman dasar mengenai diri kita sendiri, sebenarnya potensi diri kita seperti apa, dan ini keahliannya dari Bu Ayu ya yang sudah bergabung dengan tim PT ADI. Bagaimana kita bisa tahu, karena tadi Bu Ayu sudah menyampaikan secara detail ya, masih secara umum nantinya kalau teman-teman mengambil khususnya di kami nanti bisa mendapatkan free course ini, mengenal potensi diri seperti apa, kemudian kita cocoknya di mana gitu ya, kemudian nanti juga bagaimana etika, bagaimana mengenal lingkungan di luar negeri gitu ya. Nah itu bisa secara detail bertemu kembali nanti tentunya dengan Bu Ayu di PT ADI. Nah, untuk kursus ya, jadi singkat, jelas, padat yang bisa kami sampaikan. Jadi kita ada, sebenarnya memang kita ada tiga bidang kursus, yaitu bidang yang disesuaikan dengan kompetensi, kemudian bidang bahasa sesuai dengan bahasa yang digunakan di negara yang kita tuju, dan tentunya non-kompetensi ini adalah terkait yang tadi saya sampaikan, pengenalan diri, etika, dan pengenalan lingkungan di luar negeri. Dan di sini kami memang tidak berlama-lama karena memang kami betul-betul memberikan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini misalnya tentang hospitality management, nah di sini kami betul-betul akan menghadirkan ya pengajar-pengajar selama maksimal 2 bulan, tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mengambil program yang 1 bulan itu 2 kali seminggu masing-masing 2 jam, jadi total semuanya adalah 8 kali pertemuan dan itu total 16 jam. Kalau 2 bulan berarti ini lebih lambat, jadi 1 kali seminggu. Barangkali teman-teman masih sambil ada kesibukan lainnya di Indonesia, jadi akhirnya hanya bisa mengambil yang pendidikan jangka waktunya 2 bulan gitu ya, 1 kali seminggu. Ini silakan saja. Kemudian yang bahasa Inggris ini lamanya juga antara 1 sampai 2 bulan sesuai dengan tingkat kesiapan dari teman-teman sendiri ya. Dan ini sesuai informasi dari Pak Denny, memang standar bahasa Inggris yang nanti di Wells yang ini agak sedikit berbeda, tentunya nanti bisa disesuaikan juga dan bisa bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga bahasa Inggris ya. Jadi ini kami bisa laksanakan sendiri, bisa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa Inggris yang merupakan partner ya dari PT ADI. Jadi misalnya teman-teman ini sudah kursus di Yes I Can Learning Center, tentunya ini kami tidak akan mewajibkan teman-teman untuk khusus di PT ADI lagi, tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi ini betul-betul kami mengedepankan kolaborasi, sama-sama kita memiliki tugas ya, amanah untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang ada di negeri kita tercinta ini, begitu ya. Dan untuk bidang kompetensinya, pengajarnya juga betul-betul pengajar yang berasal dari dunia praktisi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil komunikasi dan customer service, dan nanti teman-teman juga ada kesempatan magang di sana gitu, nanti disampaikan oleh Pak Denny. Nah, kami di sini tentunya akan memberikan pemahaman dasar, pandangan-pandangan dasar, bagaimana sih jika kita benar-benar magang, benar-benar bekerja. Jadi teman-teman tidak kaget
begitu sampai di sana. Di sini kami memberikan pengenalan-pengenalan kepada teman-teman yang akan mengambil kursus ya sebelum nanti kuliah di luar negeri. Jadi tidak kaget, mungkin saja teman-teman waktu SMA bidangnya bukan bidang yang akan diambil pada saat kuliah di Welsiang. Tentunya ini teman-teman butuh sekitar 1 bulan atau 2 bulan pemahaman dasar. Dan jangan khawatir, harganya juga tidak kami tidak men-set harga yang sangat mahal, tidak gitu ya. Dan untuk ini ada promosi-promosi yang mungkin nanti jika memang tertarik bisa menghubungi PIC yang termasuk Bu Ayu ya, juga merupakan salah satu tim inti dari PT ADI yang nanti mungkin bisa dikontak atau ke saya langsung juga bisa teman-teman semuanya. Jadi jangan sungkan-sungkan, silahkan ya. Dan semoga ini nanti setelah 2 bulan teman-teman sudah memiliki pemahaman dasar, sudah memiliki kepercayaan diri ya, karena di situ ada pengenalan diri. Jadi nanti kami berusaha untuk memberi motivasi, kepercayaan diri bahwa teman-teman mampu untuk seperti yang dikatakan Bu Ayu tadi, bahwa dari yang awalnya kita tidak yakin ya, tapi ternyata sampai di situ Bu Ayu sudah berkelana ke 40 negara. Wah, lumayan luar biasa sekali ya pengalaman yang sudah dilewati oleh Bu Ayu. Dan tentunya kalau Bu Ayu bisa, teman-teman dan kita semua pasti bisa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dwika, untuk kontak person PT ADI. Nanti bisa kepada Pak Dwi Utama, juga kepada Bu Vita ya, Bu Ayu ya. Teleponnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa saya berikan juga kepada Bu Dwika ya, untuk misalnya tertarik, ada teman-teman yang tertarik bisa kontak kami. Dan ini untuk kontak saya bisa langsung juga ke email maupun ke nomor HP saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bu Dwika. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak Bu Ade. Luar biasa sekali pemaparan informasinya. Jujur saja Bu Ade, mungkin saja di Bali ini kita agak kurang ya terbuka mungkin pikirannya atau informasi yang kita dapatkan tuh sedikit kurang dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Jawa gitu. Dan sangat bersyukur Betul. sekali saat ini bisa kedatangan Bu Ade dan Pak Denny dan juga Dr. Ayu, sehingga teman-teman meskipun di Bali ataupun dimanapun gitu ya bisa mendengarkan, karena ini juga nanti kita akan share ya. Mudah-mudahan saja semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak orang yang aware, bisa menginformasikan kepada keluarga, mungkin teman, atau yang masih ragu-ragu nih, pengen tapi nggak tahu gimana caranya. Gitu. Salah satunya adalah bisa mengkontak PT ADI. Terima kasih banyak ya, Bu Ade. Baik. Nah, mungkin Sama-sama. teman-teman sudah nggak sabar ya akan mendengar lebih lanjut tentang program yang ada di Wells-Yang Institute. Hari ini kita kedatangan seorang representatif dari Wells-Yang Institute di Kanada. Beliau adalah Bapak Denny. Oke, beliau adalah Bapak Denny Ari. Saya akan jadikan beliau sebagai co-host dulu. Baik. Selamat siang, Pak Denny. Siang, Bu Ayu, Bu Ade. Ya, baik. Pak Denny saat ini lagi di mana lokasinya? Di Jakarta. Oh, Bu. Baik, lagi di Iya. Jakarta ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin. Oke, salam Bu kenal. Ayunya 2 ya? Saya Dwika, yang Oh, Bu satunya Dwika, Bu Ayu, Dr. Bu Ade ya. Baik. Baik. Pagi, Pak. Pagi semuanya. Sebelumnya Pagi, Mas Denny. Pagi. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Denny, peserta kali ini ada yang ingin ini ya, juga studi ke luar negeri, ada yang saat ini sedang di SMA, ada yang mau SMA, ada yang sudah kuliah nih, sudah bekerja juga ada. Mudah-mudahan kan nggak apa-apa ya kalau sudah bekerja, siapa tahu nanti nggak apa-apa. Bisa menempuh studi lagi di Kanada salah satunya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan Pak Denny, saya bacakan sedikit. Beliau bernama lengkap Denny Arifianto dan memiliki pengalaman sudah lebih dari 18 tahun bekerja, memiliki banking experience in various position, jadi di berbagai macam posisi ya. Jadi beliau majoring at marketing dan manajerial, ya. Jadi skill marketing dan manajerialnya sudah sangat luar biasa. Dan 5 tahun juga sudah develop a private share property business dan tourism since 2018. Wah, luar biasa sekali. Dan sejak tahun 2020 beliau menjadi Wells-Yang representative at Indonesia. Wah, senang sekali langsung kedatangan dari Pak Denny yang menjadi representatif Sama-sama, Ibu. Wells-Yang
Institute di Indonesia. Baik, kalau gitu kita berikan waktunya kepada Pak Denny untuk lebih banyak menceritakan program-program yang ada di Wells Young Institute. Terima kasih Pak Denny sebelumnya. Baik, Bu Dwika, terima kasih. Saya bisa ini ya, share screen ya. Ya, silahkan. Bisa. Baik, Pak. Sebentar. Siap. Lihat ya, Bu ya. Belum terlihat, Bapak? Oh, sebentar. Baik, sambil menunggu mungkin teman-teman bisa mencatat dulu pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti disampaikan kepada Ibu Dr. Ayu, Ibu Dr. Ade juga, atau Bapak Denny langsung. Nah, PowerPoint-nya sudah kelihatan Pak Denny. Mohon maaf, masih di mute, Bapak? Baik, Bu Ade, yang terhormat Bu Ade, Bu Dwika, Bu Ayu, dan semua yang hadir kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan semua sehat, semua posisinya tidak ada kurang suatu apapun, terutama mungkin bagi semua yang ada rencana atau minat atau ketertarikan untuk sekolah di Wells Young. Suara saya jelas ya? Sudah terdengar jelas, Bapak. Baik, Kang. Jadi nanti syukur kita Pak Hari, Presiden Director of Wells Young Institute bakal hadir ya, mudah-mudahan nggak ada kendala karena di sana sudah agak malam, jadi mungkin beliau atur waktu lagi. Jadi Wells Young kurang lebih saya akan paparkan singkat saja. Tadi sudah banyak disebut oleh Bu Ayu dan Bu Ade tentang how to we can make a study at abroad ya. Jadi dia lokasinya ini di Vancouver di Provinsi British Columbia. Jadi syukurnya ini adalah tempat yang paling hangat kalau untuk di Kanada. Jadi yang paling cocok untuk kita yang dari Asia. Terus kemudian kita ini memang jadi ada dua. Jadi ada yang diploma, ada juga yang untuk master degree. Yang diploma ini yang di Wells Young Institute, kemudian yang master degree ada di Truxtun, Washington DC. Jadi memang Wells Young ini fokus kepada bagaimana mempersiapkan siswa yang kira-kira nanti, karena kalau saya pribadi menilai kondisi sekarang adalah pas pada saat berkuliah, setelahnya kita mau apa dan mau bagaimana. Tapi di Wells Young ini titik beratnya adalah bagaimana siswa ini pas pada saat dia masuk ke Wells Young, siswa atau murid ini sudah siap untuk nantinya apakah dia bekerja ataukah dia itu bisa membangun bisnis sendiri. Ini yang disiapkan oleh Wells Young, sehingga pas pada saat masuk ke sana, memang si siswa ini benar-benar diarahkan bagaimana mereka ini bisa membentuk jalurnya sendiri, apakah itu jalur sebagai pegawai, berkarir, ataukah dia sebagai pemilik daripada bisnis mereka pribadi. Terus kemudian supaya tidak bertanya-tanya Denny ini siapa, jadi saya sampaikan bahwa ini surat penunjukan saya sebagai wakil
daripada Wellsiang Institute yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa yakin bahwa saya ini ya bukan jadi-jadian ya, jadi resmi. Jadi mudah-mudahan menambah trust daripada semua yang hadir di sini dan siapapun yang mau melanjutkan studi ke Kanada melalui Wellsiang Institute. Nah, terus tadi disampaikan sama Bu Ade, apa saja sih yang ada di Wellsiang programnya. Jadi ada beberapa, kurang lebih ada bagian hospitality, terus kemudian ada web app development, customer service, dan business entrepreneurship, kurang lebihnya. Ada 7 dan mulai tahun ini ada satu lagi penambahan yaitu teknik pertambangan. Nah, ini yang alhamdulillahnya terbuka luas, jadi pemerintah Kanada membuka peluang sebesar-besarnya bagi mereka-mereka yang mau terjun ke pertambangan sebagai tenaga kerjanya. Nah, untuk itu Wellsiang menambah satu prodi istilahnya, yaitu teknik pertambangan. Ini sudah mulai di tahun ini. Terus kemudian saya nambahkan juga, jadi pas pada saat dalam 1 tahun itu Wellsiang ada 4 kali penerimaan. Jadi bulan Januari ada penerimaan, bulan April ada penerimaan, bulan Juli dan bulan Oktober. Jadi ini saya lihat ada satu kelebihan fleksibilitas dari teman-teman yang mau bersekolah ke Kanada. Ini tadi kalau nggak salah sudah disampaikan sama Bu Ayu, jadi keuntungannya adalah minimal bahasa kita dapat ya. Terus kemudian wawasan kita terbuka luas, kita bukan hanya melihat bahwa di Bali ada ini, di Jakarta ada ini. Kita terbuka wawasan itu bahwa di Kanada itu rupanya beda dengan di Jakarta, beda dengan di Indonesia. Jadi ada penambahan wawasan bagi kita atau murid yang bersekolah di sana. Terus kemudian otomatis kita nggak bisa lagi bangun tidur minta bangunin sama orang tua, ya mau nggak mau ya kita harus lebih mandiri. Terus kemudian pengalaman kita lebih dapat. Nah, minimal pas pada saat jajan ke wartegnya di Kanada, kita mau nggak bisa kita pakai bahasa ini ya Bu Ayu ya, pakai bahasa Indonesia. Bu, beli tempe ya nggak mungkin. Nah, minimal kita itu hari-hari kita sudah pasti kita harus bisa bahasa Kanada ya. Kanada ada kemungkinan kita minimal bisa bahasa Inggris, ada kemungkinan kita kalau mau belajar lebih second language-nya kalau nggak salah itu Perancis. Jadi di Quebec itu, Provinsi Quebec, mayoritas itu bahasanya bahasa Perancis yang dipakai. Terus apa aja halangannya? Orang berpikir, mahal, terus kemudian jauh dari orang tua, iklimnya, terus kondisi budayanya, makanannya nggak cocok, saya biasa pakai sambal, di sana nggak ada sambal kan. Saya lebih titik berat ke high cost. Nah, high cost ini biayanya tinggi. Cuma setelah dibedah khusus untuk di Wellsiang, ini satu mudah-mudahan dengan kondisi yang menurut saya kok lebih menjanjikan, bahwa di sana itu after study-nya kita bisa ada kesempatan untuk bisa berkarir di sana, dibantu bisa magang oleh Wellsiang dengan catatan bahwa yang artinya bisa direkomendasikan, terus kemudian berstudi dengan baik oleh Wellsiang. High cost ini bisa menjadi sedikit terbantahkan, ya. Terus kemudian kalau kita mungkin Bu Dwika, Bu Ayu sama Bu Ade lebih pengalaman masalah perkuliahan. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, saya juga ada 2 anak yang kuliah, ini kita bisa nilai betapa besarnya biaya yang kuliah mandiri, walaupun itu di perguruan tinggi negeri ya. Nah itu
di Brawijaya juga sudah di atas sekian puluh juta, ITS juga bahkan yang kedokteran itu bisa mencapai apa namanya lebih dari 100, 200 ya mungkin yang adik-adik berkuliah lebih paham ya. Dan itu di awal harus dibayar. Tapi di Wellsiang ini bisa dicicil. Jadi artinya bahwa setahun, 2 tahun itu bisa dicicil. Nah, tidak apa namanya tidak berat di awal, tidak berat di awal. Dan pas pada saat masuk ke Kanada, misalkan mau apa kerja part time itu juga sudah bisa, sudah bisa. Tapi tujuan utamanya adalah berstudi di sana. Terus kemudian ini menambahkan apa namanya beberapa program kami ini sebelum corona ya. Jadi satu tadi saya coba menggambarkan saya ini siapa, Wellsiang ini siapa lewat surat-surat ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa saya adalah perwakilan resmi daripada Wellsiang di Kanada, yang di Indonesia adalah saya. Terus kemudian saya tambahkan lagi bahwa kami ini resmi, Wellsiang ini resmi. Resminya bagaimana? Jadi kita bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Vancouver. Nah, ini kita sampaikan ini supaya teman-teman semua yang hadir di webinar ini menjadi lebih yakin bahwa kami ini memang bekerja secara resmi, secara legal. Ini surat konjen KJRI kepada Universitas Udayana, Universitas Bengkulu, terus kemudian ke Kemenparekraf ya. Jadi ada 6 sekolah wisata, kalau nggak salah 6 atau 5 itu yang di bawah Kemenparekraf. Itu disurati langsung oleh KJRI Vancouver bahwa KJRI Vancouver ini istilah sekarangnya itu apa ya? Bukan on behalf ya. Jadi ada kerjasama untuk membuka jalur pendidikan dengan kami Wellsiang. Ini supaya apa? Semua peserta webinar menjadi yakin dan lebih yakin bahwa kami ini apa namanya berusaha untuk memberikan yang terbaik, insya Allah yang termurah dan yang legal. Nah ini beberapa kerjasama kami. Jadi dengan apa beberapa ya sudah ada beberapa MOU, MOE dengan beberapa universitas di Jakarta, di Bali, dan dengan lembaga Yes I Can juga. Ini Konjen BRI Bu Tuti yang sekarang pindah ke Jakarta. Ini owner Presiden Director expat juga ya, expat juga. Jadi orang Indonesia yang sudah jadi sejak umur 16 tahun tinggal di Kanada. Jadi kurang lebih itu. Terus kemudian apa namanya kita punya sistem yang sejak dari tahun 2016 kita bangun, terus kemudian apa namanya kita pakai guru dosen yang native speaker juga supaya memudahkan teman-teman untuk bisa lancar bahasa Inggris ya. Terus kemudian ini promo-promo kami juga kerjasama dengan makanya Bu Ade, mudah-mudahan. Oh ya, tambahan lagi, jadi dalam setiap pembukaan itu saya bicara Bali ya. Jadi Bali ini memang menjadi mayoritas daripada siswa-siswa dari Indonesia yang bersekolah di Wellsiang. Jadi dominasinya ada 3, Bali, terus kemudian Pontianak dan Jakarta. Terakhir ini ada 29 orang yang dari Indonesia, itu 2/3-nya dari Bali. Dari Bali. Jadi mungkin kalau ada yang dari Bali itu terbuka kesempatan mungkin kakak kelas, kakak angkatan yang dari ini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari dari luar daerah untuk membuka minat ke Wellsiang Kanada. Nah ini lulusan-lulusan yang saat ini kerja di Kanada beberapa sudah diarahkan oleh Wellsiang
pas pada saat sudah selesai mau balik ke Indonesia boleh, mau berkarir di sana juga boleh, rekomendasi nanti dari Welsyang tentunya dengan beberapa catatan-catatan ya, artinya perlakuan baik, bisa direkomendasikan ya, bisa diberikan amanah ya, beberapa catatan. Nah ini bisa melalui lembaganya Bu Ade, bisa langsung ke saya yang terbuka kesempatan untuk untuk komunikasi. Ini satu lagi saya akan sampaikan ada video singkat Bu Dwika, Bu Ayu dan Bu Ade tentang kondisi di sana ya. Ada beberapa kami videokan siswa-siswa Indonesia yang ada di Wales ya. Sebentar. Kelihatan Bu Dwika? Masih belum Bapak, masih kelihatan Oh, kan sudah. Pak? Ada ya Bu Dwika? Welcome to Wilson Institute. We're excited to have you. Hi, my name is Cynthia. So I'm already 1 year in the Hauptmann here. So I'm so glad to hear and to make it friends with all of them. Because all of them is coming in the different cities. So I learn about the culture from them. Thank you. Hi guys, I'm Dennis. I'm from Indonesia. I'm studying at Wilson Institute and I'm taking the hospitality program. It is a very, very fun school to be at because their classes are super flexible and then the teachers are really kind to us as well and the friends are really fun. Hi guys, my name is Christina. I'm 24 years old from Indonesia and I just came to Vancouver and I study at Wilson Institute. It's a perfect place for you to study hospitality and they also have business program and yeah, it's they help you find a co-op place and they will help you if you have anything if you're in need of something and you can discuss it with them and they care about their students. Yeah, so if you guys are looking for a private college at Vancouver and here's the perfect place for you. Hello everyone, my name is Anugrah. I've been in Canada for 5 years and I'm currently taking the hospitality management for 2 years, and what I like about the school is it really helps you to pursue your dream, what you want to be in the future. So if you want to go to Canada, go to Canada. Ya, itu Bu Dwika, Bu Ayu, Bu Ade. Sebenarnya saya pengen menghadirkan 2 atau 3 siswa biar bisa bincang-bincang. Cuma mohon maaf karena sedang masa ujian di sana, jadi mereka cuma bisa bantu untuk buat video singkat saja tentang bagaimana mereka
belajar sampai ke sana. Terus kemudian tadi ada yang terakhir juga lulusan sudah 5 tahun bekerja di sana. Jadi mudah-mudahan ini semua membuka wawasan lebih kepada kita semua, terutama yang berminat ke sana. Terus kemudian tadi nambahkan juga dari Bu Ade, ada anak dengan bapaknya juga yang bersekolah ke sana. Jadi masalah umur tidak menjadi penghalang ya untuk ke sana. Demikian Bu Dwika, saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Bu Dwika. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Denny. Baik, Luar baik. biasa sekali mendengar testimoni dari mahasiswa dan mahasiswi di Wells Young Institute. Tampak sekali bahwasanya mereka enjoy dan mereka overall bilang bahwa Wells Young Institute is like the perfect place to study in Canada. Especially most of them kayaknya belajar hospitality ya Pak Denny ya? Betul, betul. Iya, betul. Oke. Tapi banyak juga kok yang yang di bisnis development. Oke, business development and hospitality. Wah, menarik sekali. Mudah-mudahan teman-teman bisa memantapkan hati dan juga bisa bisa terbuka pikirannya. Bukannya paling awal, terus yang mau bunyi nih. Oke. Alright. Jadi mungkin bisa mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya, dan memperkenalkan Wells Young Institute. Baik, kita langsung saja pada sesi tanya jawab ya, Pak Denny, Bu Dr. Ayu, dan juga Bu Dr. Ade. Nah, ini sudah ada beberapa yang bertanya. Silakan teman-teman, saya ingin membuka kesempatan untuk mereka untuk berbicara langsung nih, supaya lebih ini ya, aktif ya suasananya dalam webinar kali ini. Silakan yang bertanya tadi. Mungkin bisa dari Putu Pai dulu. Nih dia kayaknya banyak banget punya pertanyaan. Silakan Putu. Unmute dulu. Oke. Selamat siang untuk kakak-kakak semua. Di sini saya mau menanyakan sedikit untuk meyakinkan diri saya aja. Setelah melihat sharing dari Kak Ayu, Pak Denny, Bu Ade, apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan diri saya biar nggak gimana ya namanya, terus ngestak cuma di perencanaan tapi nggak jalan-jalan gitu. Saya tuh ada salah satu negara yang pengen saya kunjungi, itu Jepang. Awalnya saya mau magang kan, tapi setelah melihat peluang kalau berkuliah di sana lebih bagus, apakah saya harus merubah tujuan saya dari magang ke kerja, atau lebih bagus saya dari magang ke kuliah, atau lebih bagus saya kuliah dulu di sana, setelah itu baru kemudian magang dan kerja untuk di Jepang. Kemudian untuk PT ADI ini ada negara apa aja yang bisa dituju? Maksudnya setelah pelatihan di PT ADI apa hanya di Wells Young aja, atau ada beberapa negara seperti di Yes I Can itu kan 5 negara yang bisa dituju setelah kita masuk ke situ, ke Wells Young di salah satu prodinya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Putu. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Ayu dulu, habis itu Bu Dr. Ade, dan juga mungkin bisa Pak Denny menambahkan untuk memantapkan hatinya gitu ya. Wah, ini sepertinya memang dilema semua orang ini, terutama mungkin kalau misalnya teman-teman ini dilemanya begini, mereka pengen kuliah atau studi ke luar negeri atau pengen bekerja ke luar negeri, tapi orang tuanya mereka ketakutan gitu, janganlah jauh-jauh, terus juga ada ketakutan juga kebiasaannya mereka berubah, yang biasanya dimanja, terus sekarang harus mandiri gitu kan ya, di sana nggak ada siapa-siapa gitu, bagaimana untuk mempersiapkan diri, mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin dari Bu Dr. Ayu dulu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Dwika. Mohon izin Pak Denny, Bu Ade, Putu Pai ya panggilannya. Iya.
Jadi ya saya punya beberapa kolega juga di Jepang. Salah satu teman saya itu dari Perancis malah sudah bekerja di Jepang sudah beberapa tahun. Nah, untuk memang kebanyakan lebih baik kuliah dulu di negara yang dituju, baru setelah itu magang dan bekerja di sana. Kenapa? Karena pada masa kuliah ini kita bisa mengenal mengenal budayanya dengan lebih baik, sehingga ketika kita bekerja kita juga masuk pada pekerjaan yang sesuai. Nah, untuk Jepang sendiri, ini dari pengalaman pribadi teman saya yang merupakan orang Perancis, budaya bekerjanya itu cukup berbeda ya dengan Indonesia dan juga dengan negara-negara Eropa. Jadi mereka memang menekankan pada loyalty. Jadi kalau bekerja di Jepang itu betul-betul hidup hanya untuk bekerja. Kasarnya setelah selesai kerja 8 jam shift atau sampai 10-12 jam shift, itu biasanya malam akan mereka akan meminta untuk makan malam bersama seperti itu ya. Jadi betul-betul full hanya untuk bekerja saja. Nah, itu kalau memang budaya yang disukai oleh Putu ya nggak masalah. Tapi memang intinya kalau kuliah di luar negeri atau apapun ya dalam kehidupan kita, memang kita harus memberanikan diri untuk mencoba terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi urusan gagal di belakang itu urusan nanti gitu ya. Dan mungkin setelah Putu di Jepang, gitu mungkin setelah beberapa tahun di Jepang, oh ternyata nggak pas gitu loh dengan budaya Jepang gitu ya. Atau mungkin yang tadi teman-teman khawatirkan, mungkin setelah di sana itu nggak pas. Saya rasa sih nggak masalah ya kalau misalnya setelah 2 tahun 3 tahun bekerja di Jepang terus ternyata memang nggak sreg gitu, untuk kembali ke Indonesia itu bukan masa-masa yang hilang gitu ya, kasarnya itu adalah suatu pembelajaran yang juga akan membuat kita terpacu dan menjadi individu yang lebih baik. Dan pengalaman apapun yang kita alami di luar sana itu akan membuat kita menjadi lebih baik, lebih percaya diri, lebih mandiri gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak punya pengalaman sama sekali gitu kasarnya sih. Jadi kalau untuk tadi kuliah atau kerja lebih baik kuliah dulu, karena kalau kuliah itu sudah ada jadwalnya, sudah terjalin, sehingga tidak kita shock seperti kalau bekerja, karena bekerja itu kan tanggung jawab kita ya. Nanti kalau tiba-tiba kita dipecat atau gimana kan kita kewalahan lah istilahnya. Sementara kalau kita sudah kuliah dulu kita punya lingkungan yang lebih baik. Nah, mungkin tadi sedikit saja menjawab pertanyaan Dika tentang orang tua ya merasa khawatir atau gimana. Mungkin jangan berpikir bahwa kita setelah kita ke Jepang, setelah kita kemana kita akan selamanya di sana. Ya itu kan belum tentu. Jadi bilang aja ke orang tua ini memang adalah suatu pembelajaran. Jadi pada masa-masa muda ya, pada masa-masa muda itu mungkin satu-satunya kesempatan kita bisa betul-betul bereksplorasi. Sekarang kalau kita sudah berkeluarga itu berbeda ya. Kita punya tanggung jawab kepada suami, istri, pada anak, pada mertua, pada orang tua. Jadi kenapa kok penting masa-masa ini? Karena ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian bisa keluar negeri dan bisa betul-betul memiliki kebebasan untuk mengalami berbagai banyak hal. Dan apapun hasilnya di sana, seperti tadi saya bilang, kalian punya jejaring internasional, jadi setelah kembali ke Indonesia pun akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Bu Ade juga pernah kerja di Taiwan ya. Dan sekarang itu sudah menjadi hal yang hampir lumrah gitu ya, sudah sangat banyak individu yang memiliki karena wawasan yang luas itu sekarang sudah bukan menjadi suatu privilege, tapi memang diperlukan gitu ya. Jadi hampir semua pekerja, teman-teman saya juga punyalah pengalaman 1-2 tahun minimal di luar negeri begitu, karena itu memang tingkat kompetensi yang diharapkan sudah semakin tinggi begitu. Jadi beranikan diri untuk memiliki pengalaman itu, dan juga kalau memang nggak cocok di sana dan harus kembali ke Indonesia itu nggak masalah, itu bukan sesuatu yang wasted gitu ya, tetap itu adalah pembelajaran yang baik. Ya, mungkin sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi atau saya kembalikan dulu ke Bu Dika? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Ayu sudah menjawab pertanyaan dari Putupai. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kepada Bu Ade, kita akan perkenalkan dulu ada Bapak Hari ya yang sudah join. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Denny sebelumnya bahwa Bapak Hari ingin join. Okay, so first of all, we would like to welcome Mr. Hari as a President Director of Wellsiang Institute. We are so happy and glad to have you here.
Thank you very much for having me today. I do really appreciate that for all of you guys able to attend the event on Sunday, and thanks for all the staff of the institution, the students. I do really appreciate that this Sunday that you guys can be here present on this event, and also Pak Denny Ari, who coordinate this event. Thank you very much. And yes, it's an honor to be here, and I could be answer some of your questions, and later on along the way for the event. And if you have any question, yes, you can ask me, and or I can give you some information about Wales Young Institute in Canada. And my name is Harry Alamsyah, Harry Jacob Alamsyah, and thank you so much, and nice to see you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Harry Alamsyah. We are very glad to have you here, and we would love to ask you several questions. Okay, right. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Bu Ade, mohon bisa bantuannya untuk menjawab pertanyaan dari Putupai dulu ya. Tentang Baik, terima kasih. Ya, dan untuk Pak Hari, kita dulu pernah bertemu ya. Sepertinya waktu di Universitas Ngurah Rai ya Pak Hari. Ya, betul. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Dwika. Ya, untuk Putupai ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Galau antara mau kuliah atau mau apa namanya? Mau kuliah atau mau kerja. Nah, ya. Jadi sekarang itu ya, karena saya di Universitas Ngurah Rai juga ya Putupai ya. Jadi memang pemerintah Indonesia sendiri sekarang harapannya bahwa lulusan-lulusan itu tidak hanya sekedar yang menguasai teori-teori begitu ya Putupai ya. Jadi makanya sekarang di universitas-universitas itu banyak sekali dikembangkan metode-metode yang namanya misalnya experiential experiential based learning. Jadi bagaimana kita belajar tapi sambil mendapatkan pengalaman-pengalaman yang experience ya. Dan ini saya lihat di Wales Young ini saya lihat ya kemarin sempat di-share sama Pak Denny untuk untuk kurikulum dasarnya, dan ini bagus sekali ya Pak Hari ya. Jadi di situ bagaimana menggabungkan tidak hanya sekedar di kelas aja tuh Putupai, tapi juga menggabungkan yang namanya ada kesempatan kita untuk mengenal dunia kerja. Nanti mungkin Pak Denny, Pak Hari bisa lebih detail kalau ada yang bertanya lebih lanjut. Jadi Putupai harus karena saya juga mahasiswa di Universitas Ngurah Rai ya, kami juga sebagai dosen, sebagai juga inilah ya yang memang bertanggung jawab terhadap kurikulum di sana. Nah itu kita berusaha menyusun suatu kurikulum yang nanti Putupai itu nggak bingung lagi mau kuliah atau mau kerja ya, tapi bagaimana caranya dapat pengalaman dua-duanya, tetap bisa membentuk pola pikir, tapi tetap juga bisa mendapat pengenalan. Jadi nanti begitu masuk dunia kerja, Putupai nggak kaget, waduh saya nggak pernah diajarin ini di kuliah. Nah sekarang di Universitas Indonesia saja memang sudah menyusun kurikulum berbasis eksperiensial seperti itu begitu ya. Dan saya lihat di Wales Young ini di Kanada ya, saya lihat sudah sangat mengadaptasi ini. Jadi Putupai sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai salah satu pilihan yang bagus menurut saya. Dan untuk PT ADI sendiri, selain memang ini juga kita banyak berkoordinasi dengan Pak Denny ya, dalam hal untuk kita juga membantu teman-teman yang ingin berkuliah di Kanada, salah satu pilihannya adalah Wales Young. Nah di sini juga kita juga ada Malaya University juga, kemudian juga ada di Jerman, di Belanda. Namun memang sampai dengan saat ini yang kami benar-benar serius ya untuk benar-benar bekerja sama ini adalah dengan Kanada melalui Wales Young dengan Pak Denny ya sebagai representatif ya di Indonesia, Wales Young Indonesia. Jadi mungkin itu ya Bu
Dwika yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Putupai jangan bingung lagi ya, jangan bingung lagi. Kalau di Jepang saya tahu banget ya, karena beberapa anak dosen gitu ya, yang teman saya di Bandung banyak sekali, itu anaknya memang banyak sekali Bu Dwika yang ke Jepang. Jadi di situ memang sambil bekerja juga gitu ya, lulusan dari SMK biasanya memang ke sana. Dan ini mungkin nanti ada pilihan juga ya di Wales yang Kanada ini. Mungkin seperti itu Bu Dwika. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Ade atas paparannya. Nah, Putupai, apakah sudah terjawab semuanya? Sudah, Kak. Oke. Saya persilakan untuk Pak Denny juga nih apabila ada yang mau ditambahkan, dan tentu saja ada beberapa pertanyaan yang sudah menunggu ya juga. Oke, sebelumnya mungkin Pak Denny ada yang mau ditambahkan untuk menanggapi pertanyaan dari Putupai, silakan. Beli Putupai masih bingung atau tambah bingung atau gimana ini? Sudah sedikit tercerahkan, Pak. Oh, sudah sedikit tercerahkan ya. Saya akan membuat Anda menambah tercerahkan lagi. Ya, nambah sedikit saja. Jadi cuma 2 nanti Putupai sebenarnya peluangnya dan bagaimana rekomendasinya. Ini yang mungkin saya tambahkan dari paparan Bu Ayu dan Bu Ade. Jadi kalau misalkan ke Jepang Putupai sudah ada 2 hal ini, itu istilahnya merem aja pakai kacamata kuda, go ahead lah. Ya, tapi pas pada saat 2 ini belum ada, nah cari rekomendasi, cari wawasan dalam rangka mau sekolah di luar tuh atau kerja di luar tuh bagaimana. Nah, kalau misalkan belum ada, menurut saya tentunya dengan ikut webinar ini, Putupai kan mencari 2 hal tersebut ya, informasi minimal kan. Tadi saya sudah paparkan bagaimana artinya saya bekerja secara legal sebagai wakil sah daripada Welsyang, terus kemudian Welsyang juga saya gambarkan bagaimana Welsyang bekerja secara legal melalui KJRI, membangun hubungan yang baik dengan sekolah dan pemerintahan. Nah, artinya pas pada saat Jepang itu menjadi mimpi, Kanada ini bisa menjadi pendamping. Ya, Welsyang ini bisa mendamping yang baik buat Putupai. Nah, nanti misalkan cari-cari rekomendasi dari apa. Ini sudah membuka salah satu. Jadi saat ini Putupai sudah berhubungan langsung dengan orang-orangnya, dengan Bu Ade, Bu Ayu, dengan saya. Jadi tidak lagi meraba-raba, Nah, di sana nanti kan apalagi sudah ada Pak Hari, Presiden Director dari Welsyang hadir di sini juga kan. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan dari Putupai untuk menetapkan pilihan. Itu Bu Dwika, Putupai. Semangat insya Allah. Terima kasih banyak Pak Denny. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Denny nih. Untuk Pak Denny khususnya. Untuk mengikuti salah satu dari program di Welsyang, apakah harus sesuai dengan pendidikan sebelumnya atau tidak? Lalu kira-kira apakah dari Welsyang Institute tersebut terbuka untuk ada scholarship misalnya atau bantuan-bantuan dana lainnya mungkin yang bisa diberikan? Terima kasih. Ini bisa saya jawab. Untuk Welsyang, berhubung Welsyang adalah technical school or vocational school, peraturan di Kanada adalah jika tidak memiliki ijazah SMA, asalkan lebih dari umur 18 tahun atau 19 tahun, student bisa enroll, tapi dengan ketentuan Inggris atau tes bahasa Inggris, IELTS. Jika tidak ada IELTS, bisa dengan sekolah untuk mengambil, setelah daftar dapat melakukan English test dengan sekolah, yaitu IELTS 5.5 atau 4.5 tergantung dengan programnya. Tidak ada ketentuan bahwa anak ini harus lulus dari kejuruan dari mana atau mana. Di Kanada atau Amerika tidak ada seperti di Indonesia anak IPA atau IPS bisa mengambil jurusan kedokteran atau bisa mengambil jurusan ini. Semua anak IPS atau anak IPA bisa mengambil jurusan kedokteran atau ekonomi. Jika mereka belum ada basic IPA atau IPS untuk jurusan ekonomi atau jurusan IPS,
IPA, mereka bisa mengulangi satu mata kuliah atau satu mata pelajaran waktu SMA. Jadi tidak seperti di Indonesia. Jadi semua anak-anak bebas untuk mengambil jurusan yang ada. Dan untuk beasiswa, sekarang kita memiliki beasiswa adalah $10.000 beasiswa dari harga $23.000 untuk 2 tahun program, 1 year studies and 1 year co-op atau 1 tahun kerja magang itu adalah $10.000 dengan harga asli $23.000 atau 230 juta. Jadi sekarang kita ada beasiswa project atau ini dengan ketentuan dari KJRI atau Konsulat Jenderal of Indonesia untuk memberikan spesial untuk anak-anak Indonesia, yaitu 10.000 atau kira-kira 110 juta untuk 2 tahun program. Tetapi Konsulat Jenderal atau kita lebih berharap jika anak-anak ikut untuk program Juli atau Oktober ini, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan. Baik, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Hari dan Pak Denny atas pemaparannya. Mungkin dari Pak Denny ada yang mau ditambahkan? Iya, jadi nambahkan sedikit saja. Tadi sudah luas sekali yang disampaikan oleh Pak Hari. Jadi tadi disampaikan, jadi ada 2 tahun, 24 bulan, itu disampaikan Pak Hari, 1 in class, sekolah biasa, kuliah biasa, dan yang satunya lagi adalah 1 tahun ini co-op atau dia magang. Nah itu jadi artinya pas pada saat teman-teman siswa murid yang kuliah di Wellsiang, apakah nanti pulang ataukah nanti pengen berkarir di Kanada, itu sudah otomatis memiliki di CV-nya itu, kurikulum vitae-nya itu sudah mengantongi 1 tahun bekerja. Nah, ini kelebihannya. Mungkin begitu. Terus sampaikan tadi oleh Pak Hari, jadi yang untuk saat ini kerjasama antara Konsulat Jenderal, Kedutaan KJRI, Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Vancouver itu, untuk tahun 2002 ini ada beasiswa 60% dari tarif yang normal. Mudah-mudahan ini sebagai sebagai benar-benar meningkatkan motivasi juga untuk teman-teman bisa berstudi di Wellsiang, Kanada. Terima kasih Bu Dwika. Baik, terima kasih. Tentu saja ini kesempatan yang besar ya Pak Denny dan Pak Hari. Jadi 10.000 itu besar dan itu dari KJRI yang sungguh perhatian kepada orang Indonesia yang ingin studi ke Wellsiang, dan itu disupport gitu ya. Baik. Dan ini ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Era Dura, mahasiswa D3. Ingin bertanya, apa ada kemungkinan tamatan D3 untuk bekerja di luar negeri? Walaupun saya bisa bahasa Inggris tapi terbatas. Terus terang tidak ada. Kemungkinan lulusan D3 untuk bekerja di luar negeri itu apapun yang diinginkan orang-orang dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri, kecuali ke Arab, menjadi TKI ke Taiwan atau ke Hong Kong itu mungkin. Tapi kalau untuk ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, mungkin Australia ada jalur working holiday, saya tidak tahu. Tetapi kalau untuk ke Kanada atau ke Amerika, terus terang tidak ada. Karena untuk jalur bekerja di Kanada atau di Amerika itu, saya tidak tahu di Amerika, saya ngomong ke Kanada aja ya. Kebanyakan mereka melalui program studi dulu. Jadi tujuannya mereka adalah untuk bersekolah. Dan untuk bekerja di Kanada ini mereka lebih prioritize expert atau jabatan dengan minimal director. Director atau transfer dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Jadi jika Anda mendapatkan salah satu agent atau lawyer yang menjanjikan pekerjaan di Kanada, itu adalah tipuan ya, biasanya tidak bisa. Tapi kalau di Taiwan, di Hong Kong jadi TKW, TKI, di Arab itu bisa. Tapi kalau di Kanada tidak bisa terus terang. Bisa pun mungkin juga susah. Dan prosesnya bisa bertahun-tahun. Seperti itu. Mungkin ini beberapa anak ke Poland atau ke Qatar
Tapi saya sudah anjurkan anak-anak ya, daripada ke Qatar mendingan ke Jakarta. Soalnya di Qatar gaji cuma 3 juta, di Jakarta bisa mendapatkan 7 juta atau 10 juta. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Hari. terima kasih. Ya. Jadi harus lewat program studi dulu ya, baru Ya, harus setelah lulus mengembangkan. di sana. Betul, ada Canadian Work Experience, harus sekolah dulu, dan itu pun tidak menjanjikan setelah sekolah akan mendapatkan pekerjaan, juga sekolah tidak menjanjikan, soalnya sekolah adalah fasilitas untuk pendidikan, Bu. Seperti Universitas Ngurah Rai, atau universitas di UI, atau dimanapun, mereka tidak ada yang menjanjikan pekerjaan. Dengan ratusan atau ribuan pelajar, tidak ada universitas yang menjanjikan pekerjaan. Universitas adalah fasilitas pendidikan untuk mendapatkan jenjang karir lebih bagus. Bukan sebagai agent atau calo tenaga kerja. Seperti itu. Baik. Jadi tergantung usaha masing-masing. Baik, terima kasih banyak Pak Hari, luar Terima biasa. kasih. Tentunya dengan mungkin memanfaatkan kesempatan studi gitu kan ya, peluang untuk bekerja bisa lebih besar seperti itu ya. Betul, ya. Nah, masih ada satu pertanyaan ini khusus ditujukan kepada Bu Dr. Ayu. Perkenalkan, saya Ari, kelas 1 SMA, ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke luar negeri? Apakah ada sertifikat kegiatan khusus yang perlu dipersiapkan? Kalau untuk beasiswa ya, lebih banyak itu beasiswa itu adalah untuk S2. Dan kebanyakan beasiswa yang ada di luar negeri, kalau Kanada itu lebih prioritas warga lokal, bukan warga internasional. Saya tidak tahu di Amerika, kemungkinan di Amerika bisa menerima beasiswa, tapi kebanyakan warga anak-anak S2 yang setelah dari UI atau ITB, dan kalau tidak beasiswa untuk pekerja staf instansi pemerintahan, itu bisa mendapatkan beasiswa S2. Beasiswa adalah S2. Itu lebih memungkinkan, tapi lebih baik jika S2-nya itu terutama IELTS atau TOEFL 6,5 ke atas, dan ada rekomendasi dari dosen. Jadi saya anjurkan jika ingin mendapatkan beasiswa, itu lebih baik bersekolah di UI atau ITB. Setelah itu, setelah lulus dari S1, make sure kalau Inggrisnya 6,5 ke atas, setelah itu mendapatkan rekomendasi dari dosen, baru ada kemungkinan untuk beasiswa. Atau kalau tidak, bisa sekolah di Jerman atau di Belanda. Zaman dulu mereka ada sistem beasiswa untuk seluruh pelajar, tetapi saya tidak tahu saat ini ada atau tidak. Itu berapa ribu, kira-kira 5.000 sampai 10.000 dolar per tahun. Itu harus ditanggung murid. Jadi beasiswa di luar negeri itu kebanyakan lebih mudah jika Anda mencoba untuk apply untuk S2. Tetapi saya anjurkan S1-nya lebih baik di ITB atau UI. Atau Parahyangan, atau Universitas Gadjah Mada, soalnya dengan akses dari universitas dan rekomendasi dari dosen. Kalau SMA lebih baik minta beasiswa dari sekolah lokal. Jadi terus terang ya, saya memberitahu ini tidak untuk memberikan mimpi yang kosong ya. Beasiswa itu semua dari seluruh dunia itu menginginkan beasiswa. Gitu. Jadi kenyataannya harus Inggris yang bagus, dan rekomendasi dari dosen, dan IPK 4, lebih atau 3,8 lebih, itu IPK di Indonesia. Dan saya anjurkan lebih sekolah di sekolah swasta UI atau ITB ya, itu lebih mudah mendapatkan beasiswa. Terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan ya, ini yang disampaikan Pak Hari sebetulnya baik ya, mimpinya itu tidak memberikan mimpi kosong. Prosennya Pak Hari ini. Jadi kebetulan saya mendapatkan beasiswa SMA S1, S2, S3 ya. Jadi S1 saya mendapatkan International Scholarship beasiswa dari beberapa universitas di beberapa negara.
salah satunya di Amerika saya mendapatkan international student scholarship dari University of Hawaii. Lalu untuk S3 saya juga mendapatkan full scholarship ya selama 4 tahun, ditambah juga dengan living cost. Tapi seperti yang disampaikan Pak Hari, kredibilitas saya atau excellence saya itu CV saya luar biasa ya. Jadi seperti yang disampaikan IPK 4, bahasa Inggris saya IELTS 8, dan juga saya memiliki banyak prestasi ya. Jadi saya sempat masuk ke Museum Record of Indonesia sebagai penulis novel termuda, dan saya menang puluhan award ya, berbagai macam award. Dan memang level untuk diterima mendapatkan beasiswa di QS 100 terutama, jadi top university di dunia itu membutuhkan excellence yang sangat baik gitu ya. Jadi hanya sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan scholarship dengan tipe-tipe seperti itu. Dan kalau misalnya, jadi kalian harus compete dengan saya gitu ya kasarnya. Kalau mau mendapatkan, ini lebih susah daripada apa yang saya sebutkan. Kalau mau jalan lebih mudah ya S1 di Indonesia, tapi ini kelihatannya lebih susah. dari Ayu ini lebih susah. IELTS-nya harus 8. Saya tadi ngomong 6,5 itu rata-rata untuk penerimaan di universitas di sini, tapi kalau ya harus 8 ya kalian harus itu apa yang disebutkan Ayu tadi. Ada lagi teman saya ada yang mendapatkan beasiswa di Singapura dan Amerika, tapi dia menang Olimpiade ya, betul. Matematika di beberapa kali waktu SMA. Dia mendapatkan beasiswa di Singapura dan dari Google. Jadi harus ada prestasi. Kalau untuk S1 itu sangat susah, tapi untuk S2 itu lebih mendingan, tapi kalian harus antara bekerja di bidang instansi pemerintahan atau ya kalau tidak bertanding dengan orang seperti Ayu, lebih baik ya kalian ada rekomendasi dosen dari sekolahan yang sangat besar dan saingannya adalah banyak sekali. Tapi jadi beasiswa saya tidak mengetahui, soalnya tiap sekolah ada masing-masing beasiswa. Itu bukan ekspertis saya. Ya, jadi saya lulus dari University of Hong Kong, itu waktu itu nomor 1 di Asia. Ya. Dan itu rate-nya itu 1/3000 orang ya yang diterima, itu 1/3000. Lalu yang mendapatkan beasiswa lebih sedikit. Jadi teman-teman saya memang mereka menang Olimpiade semua. Jadi atau salah satunya dia adalah atlet berenang nasionalnya India. Ya, jadi level-level yang seperti itu. Tapi jangan putus asa dulu. Ada jalan lain. Wilson memberikan beasiswa juga untuk dari Pak Denny atau Pak Konten memberikan beasiswa potongan sekolah untuk 10.000 untuk 2 tahun. Jadi bagaimana ya? Semua itu tidak ada yang gratis. Antara kalian mau jadi seperti Ayu atau kalau tidak beasiswa support dari KJRI. Dengan Wilson kemurahan sekolah, tapi kalian juga harus menyediakan dana, atau kalau tidak sekolah yang lebih bagus lagi dan kalian harus ada full dana, kira-kira 1 semester 500 juta dan membutuhkan 4 semester. Tapi saya bekerja juga ya, walaupun saya dapat beasiswa itu hanya SPP. Lalu untuk kebutuhan hidup itu saya bekerja. Jadi waktu saya di Selandia Baru itu saya bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Saya bekerja di perpustakaan, saya bekerja mengajar bahasa Indonesia, dan saya bekerja juga jadi staff Subway sandwich. Jadi kayak McDonald di sini ya. Jadi memang tidak mudah sih sebetulnya, tapi bisa. Tapi beasiswa adalah sangat menolong sekali. Saya sudah memberitahu anak-anak jika ingin sekolah di Wales, kita sudah memberikan potongan lebih dari 70%, dan kita berharap orang tua atau keluarga melunasi biaya sekolah sebelum berangkat. Karena waktu sekolah di sini biar bisa bekerja untuk memenuhi biaya hidup, tidak bekerja untuk membayar uang sekolah. Soalnya kalau bekerja untuk biaya hidup dan uang sekolah pasti tidak cukup. Pasti sangat mahal.
Walaupun Wales yang sudah memberikan potongan beasiswa dari support dari KJRI, tetapi pekerjaan itu kan part time ya Ayu ya, tidak bisa full time ya. Maksimal Jadi 20 jam. betul, maksimal 20 jam dan gaji tidak banyak, jadi itu tidak bisa untuk memenuhi semuanya. Kebutuhan hidup is okay, tetapi jangan berharap untuk mengirim keluarga ke Indonesia, membayar hutang atau membayar sekolah. Seperti itu. Beberapa anak berpikiran setelah berangkat bisa membayar hutang, bisa bekerja sambil melakukan cicilan. Itu tidak bisa. Jangan kecil hati dulu. Jadi ya, jangan kecil hati dulu. Saya memberikan ini apa worst come to worst scenario ya. Jadi jangan berharap menjadi TKI. Kan tujuan utama belajar dan kita sudah KJRI kita sudah memberikan kemurahan, tapi jangan sampai berharap untuk berpikir untuk bekerja prioritas pertamanya. Bekerja bisa karena 20 jam per minggu dan sekolah harus tetap full, melanjutkan pendidikan sampai lulus, soalnya tahun kedua adalah magang dan itu magang juga dibayar. Jadi banyak kesempatan, tetapi jangan terlalu terlena. Seperti itu. Dan jangan berkecil hati, seperti kata Ayu, kesempatan ada tapi juga backup juga harus ada. Seperti itu. Harus gitu ya Pak Hari ya. Iya. Antara backup mendapatkan beasiswa atau backup dengan orang tua. Iya, Father Foundation, betul. Iya, betul. Antara salah satu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Denny, Bu Ade, dan Kak Ayu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita perlu untuk mau wrap up pertemuan kita kali ini. Bicara pertama ada Kak Ayu yang tadi sudah sharing tentang bagaimana saja dan apa saja benefit studi ke luar negeri, tentunya saja untuk menambah pengetahuan, pengalaman bahasa, dan juga bisa memiliki jejaring yang luas sehingga nantinya bisa mempermudah peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Lalu yang kedua sudah ada dari Bu Ade yang sudah memaparkan di PT ADI ada program apa saja, dan tentu saja tidak hanya memberikan pembekalan tentang bahasa dan juga persiapan ke Wales Young Institute, tapi juga memberikan persiapan untuk mengenali potensi diri, karena penting sekali sebelum berangkat akan mengetahui apa saja sih kekuatan, kelemahan diri, sehingga teman-teman bisa menjadi individu yang kuat gitu dan bisa bersaing secara global. Nah, dari Pak Denny dan Pak Hari tadi juga sudah memaparkan tentang program-program dari Wales Institute, tentang juga kesempatan beasiswa, tentang kerjasama dan juga legalitas dari Wales Young Institute, dan juga Pak Denny sebagai representatif. Mudah-mudahan saja nanti dari teman-teman di sini bisa men-share informasi ini kepada sanak keluarganya, kepada teman-temannya, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Dan semakin banyak teman-teman dari Bali maupun di Indonesia bisa berangkat ke Kanada dan bisa mengejar mimpinya untuk bersekolah, sehingga bisa memiliki peluang yang lebih besar ketika kembali ke Indonesia maupun bekerja di Kanada sendiri. Nah, sebelum kita tutup nih, Pak Heri mungkin ada yang mau disampaikan untuk kesempatan ada yang mau saya sampaikan. Kita ada intake bulan Juli dan Oktober. Kita adalah mempersiapkan bulan April ini kita sudah menerima 40 anak dari Indonesia, dan kita expect bulan Juli ini 20 anak datang dan 100 anak dari Indonesia bulan Agustus. Jadi ini kesempatan, semoga dengan kesempatan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya selagi ada support. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bu Ade dan semuanya, Pak Denny dan semuanya setelah memfasilitasi. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi Pak Denny. Baik, terima kasih. Bu Ade dan Pak Hari. Ya, terima kasih waktunya.
semuanya, saya mohon pamit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Hari. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari. Sebelum kita akhiri, mari kita berfoto bersama mungkin Pak Hari. Jangan Bisa, ya, mari. kita, Ya. foto bersama dulu ya, teman-teman. Mungkin bisa menyalakan kameranya. Saya akan pandu di sini, hitungan ketiga. Silahkan. Oke, silahkan teman-teman bisa nyalakan kameranya. Jangan malu-malu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Oke, sudah ada yang menyalakan kameranya. Oke, baiklah. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ini teman-teman. Hari Minggu luar biasa. Mereka sangat semangat mengikuti webinar kali ini. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Belum kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Lagi Mungkin ya. bisa sekali lagi Bu Dwika, masih banyak yang baru buka kamera. Baik. Ayo silakan. 2. Bentar. 1, 2, 3. Sudah, baik. Sudah. Terima kasih banyak Terima semuanya. kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan dalam webinar ini. Mudah-mudahan saja bisa memberikan manfaat. Terima kasih kami segenap panitia Yes I Can Learning Center bekerja sama dengan PT ADI dan juga representative of Wells Young Institute in Canada. Mengucapkan banyak sekali terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman. Oh ya, kami juga ingin memberikan sertifikat kepada para pembicara. Sebentar. Ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Ayu, kepada Ibu Ade, terima kasih banyak, kepada Pak Denny sebagai representatif dari Wells Young Institute in Indonesia, dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Pak Hari yang sudah berkenan untuk hadir. Nah, jangan lupa teman-teman, minggu depan ya akan ada webinar lagi tentang serba-serbi studi Kolk di Jerman. Jadi untuk teman-teman yang ingin studi di Jerman bisa bergabung lagi di webinar kami. Oke. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Dwika. Baik. Terima kasih Bu Dwika. Iya. Pak Denny, Bu Ayu. Bu Ade, Bu Ayu, terima kasih. Ya, bye, thank you. Ya, izin live ya. Dadah. Ya, izin live. Silakan. Bye-bye semuanya. Terima kasih.